Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha dari Komunitas Gigis Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tutorial berupa simbologi dalam gigis. Kita mulai saja. Gigis yang saya gunakan yakni gigis versi 3.10.10, yang dimana versi ini merupakan versi long term release, yang artinya lebih stabil. Ya, baik. Ini tampilan awal dari gigis, yang dimana kita akan membuat simbologi dari data vektor. Untuk datanya sendiri mungkin teman-teman sudah mempunyainya, yang dimana data tersebut merupakan data yang didapatkan dari Badan Informasi Geospasial berupa daerah Denpasar, daerah kota Denpasar. Untuk pengenalan simbologi sendiri terdapat 3 sesi nantinya. Yang sesi pertama itu pengenalan line, yang kedua pengenalan point, dan yang ketiga pengenalan poligon. Baik, untuk line sendiri kita akan mengambil sampel yakni file jalan. Untuk penaruhannya langsung drag saja seperti ini. Baik, setelah muncul simbologi jalan sendiri mempunyai beberapa kategori, yang dimana jenis-jenis jalan itu sendiri bisa dilihat dari klik kanan tadi, open attribute table. Lalu pada tabel di bagian remarks itu terdapat jenis-jenis jalan yang berbeda-beda. Jika kita klik pada bagian sini, maka akan terbagi beberapa jenis tersebut. Bisa dilihat. Jika kita mendapatkan data seperti ini, dan jika memang data itu pantas untuk dibagi atau untuk diubah simbologinya, maka sangat dianjurkan untuk perbedaan simbologi tersebut dalam beta. Untuk membuat simbologi sendiri, kita bisa klik 2 kali atau klik kanan properties. Nah, dari sini kita bisa membuat pada bagian ujung di paling atas, kita ganti dengan kategoris. Kategorinya tadi berdasarkan yang kita lihat tadi di open attribute table, yakni remarks. Oke. Classify. Untuk jalan sendiri, simbol di sini tidak terlalu dibutuhkan karena ini nilainya bukan nilai gradasi ya. Jadi kayak kalau rem ini untuk nilai gradasi. Jadi kalau misalnya di sini ada karakter value-nya, ada nilai gradasi, baru bisa menggunakan ini. Tapi ini tidak bisa seperti itu. Begitupun juga dengan simbol. Kita oke saja dulu. Nah, setelah seperti ini bisa ada perbedaan dari kelihatannya. Selanjutnya kita nonaktifkan di garis tepi jaringan transportasi darat ini. Lalu yang tidak ada judulnya kita nonaktifkan. Lalu kita mulai ganti simbol jalan arteri dengan klik 2 kali di jalan arteri tadi. Lalu di bagian line, di sini kita bisa mendapatkan banyak simbol yang bisa
kita asum, bisa kita konsumsikan sebagai simbol dari karakter peta kita, yang dimana jalan arteri sendiri dia jalan utama. Maka kita akan gunakan ini dengan ketebalan di sini 2 mm, 2 mm. Kita ganti 1,8. Kita klik OK. Lalu jalan kolektor. Jalan kolektor itu jalan yang lebih kecil. Maka kita akan gunakan topo root dengan ketebalan tadi kan 1,6, sekarang 1,4. Oke. Lalu jalan lain. Di jalan lain sendiri masih sama menggunakan topo root. Sebelumnya 1,4, sekarang 1,2. Ini saya menggantinya dengan menggeser roll yang ada di mouse, atau bisa juga diklik gini. Kita ganti jadi angka 1,2. Oke. Selanjutnya jalan lokal masih sama, diganti dengan angka 1. Oke. Lalu jalan setapak. Jalan setapak kita buat putus-putus, garis putih ini putus-putus. Oke. Ini mungkin kurang jelas ya karena backgroundnya ikut putih, jadi maka kita masukkan administrasi salah satu sampel aja buat agar menandakan bahwa ini terdapat adanya ini, ada jalan. Kita edit dulu untuk mempermudah. Kita ganti warna jadi abu-abu. Struknya kita ganti transparan. Oke. Nah, seperti ini bisa dilihat. Pengeditan ini belum sempurna ya teman-teman. Ini masih terdapat ada patahan-patahan dari garis tersebut yang membuat penggambarannya menjadi seperti ini. Maka untuk memperbaiki penggambaran ini, kita kembali lagi di file jalan, klik kanan, properties. Lalu di advance, symbol level, enable symbol level, lalu klik OK, klik apply. Nah, teman-teman lihat di sini ada jalan kolektor, dia semuanya terhubung semua, tetapi yang sangat disayangkan jalan arteri di sini dia seakan-akan terputus, sedangkan dia jalan utama. Maka dari itu kita nonaktifkan lagi dan taruh jalan arteri ini paling bawah. Lalu kita simbol levelkan, enable, apply. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini contoh simbologi jalan yang terdapat kategorinya. Lalu selanjutnya kita beranjak ke simbologi poin. Simbologi poin di sini yang saya akan contohkan yakni rumah sakit. Nah, rumah sakit sini bisa dilihat terdapat persebarannya ya. Di rumah sakit sendiri datanya itu berupa sama semua. Nama rumah sakitnya, tidak ada klasifikasi karakter rumah sakit. Semuanya sama, rumah sakit khusus semua di sini. Jadi tidak ada pembagian di sini. Berbeda seperti tadi kasusnya. Maka untuk penggambarannya di peta lebih simpel dengan klik kanan properties yang tadi, lalu kita menuju ke simple marker,
simbol layer tipe kita ganti menjadi SVG marker. Lalu kita cari di sini aplikasi simbol. Lalu kita cari di sini kotak seperti ini, kotak yang terdapat tanda plus di tengahnya. Lalu kita klik tambah di sini add symbol layer. Simple markernya diganti dengan SVG marker. Jadi ini tujuannya untuk menimpa simbol ini plus yang kotak hitam plus kotak plus hitam menimpa dengan plus yang warna merah. Kita cari simbol rumah sakit yang berwarna merah. Oke, ini ya. Kita bisa, awalnya ini bukan warna merah karena sebelumnya aku sudah rubah warna merah. Cara merubahnya diklik sini, ini kita arahkan ke merah, lalu kita dorong saja seperti ini. Nah, lalu kita ini kita buat transparan atau kita buat merah lagi biar lebih tebal merahnya. Lalu kita klik OK. Nah, udah kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan membuat simbologi administrasi. Untuk administrasi kita gunakan yang sudah ada tadi, administrasi desa. Pada administrasi desa terdapat karakter data yakni sebagai berikut, yang dimana terdapat perbedaan dari nama desa itu sendiri otomatis kan. Nah, yang akan kita simbolkan itu berupa misal ya, yakni pada angka yang sekiranya bergradasi. Kita berdasarkan angka shape area aja ya. Di sini shape area menunjukkan luasan dari area tersebut. Luasan dari area yang ada di file administrasi desa. Kita klik kanan, properties. Lalu kita buat graduated. Luas WH atau luas wilayah kita buat classify. Luas wilayah di sini masih belum ya. Shape area, maaf. Shape area. Nah, didapatkan 5 karakter. Nah, kita di sini bisa merubah juga. Misalnya kita mau nambahin 7, 8 ataupun berapa, menyesuaikan data kita. Kita juga bisa melihat histogramnya seperti ini. Jika kita bisa menggunakan klasifikasi juga, modenya equal, sama rata misalnya seperti ini, atau natural break seperti ini. Yang jangan kita pilih adalah equal interval, dan ininya kita buat 5 saja. Oke, kita apply, maka akan berubah warnanya menjadi seperti itu. Kita juga bisa ganti warnanya jika memang dibutuhkan, seperti spektral blue. Oke. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana jika area tersebut tidak memiliki kategori atau tidak memiliki perbedaan seperti
agrikebun. Ini agrikebun ini biasa terdapat di peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI, yang dimana area tersebut terdapat simbol-simbol. Kasusnya sama seperti poin tadi. Ini kita tambah, dan di sini pada bagian atas yang akan menimpa bagian bawah nanti kita berganti SVG. Lalu kita cari simbol. Ini agrikebun, kita bisa taruh misalnya pohon. Nah, pohon ini kita bisa kecilkan juga teksturnya biar lebih kelihatan halus. Misal kita tulis 7, warnanya kita ganti menjadi hijau, struknya kita ganti dengan transparan, lalu area yang di belakangnya kita ganti warna hijau juga, sedikit gelap ya. Oke, nah seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman, jika di zoom out maka semakin kecil pohonnya, jika di zoom in maka semakin banyak. Untuk memperbaiki ini kita bisa mengganti atau mengunci skalanya. Misalnya di sini terdapat bagian bawah ada skala. Data di sini kan skalanya 25.000, maka kita akan buat skala 25.000 juga dan akan kita lock seperti ini. Nah, maka tampilannya tidak akan terlalu berubah secara signifikan ukuran dari si simbolnya tersebut. Seperti itu. Begitupun seterusnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.